Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sutawijaya. Saya mahasiswa PPG bidang studi biologi Universitas Malang. Hari ini saya akan menjalankan kegiatan pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati di kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Ya, baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Semangat? Oke, kalau semangat, sudah siap, silakan duduknya dipersiapkan yang rapi agar kita siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, sebelumnya saya absen kehadirannya terlebih dahulu ya. Adelin? Ahmad Rizky? Ya. Aika? Anelia? Ardi? Asifah? Aurora? Ayudia, Cahya, Cantika, Cynthia, Cinta, Dinda, Eka, Elin, Gusti. Nggak hadir, kemana ini temannya Gusti? Oh, nggak hadir. Nggak ada kabarnya ya? Ya. Hasan? Ibnu? Sakit? Sakit apa Ibnu? Demam. Oh, ya sakit. Ida? Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Jiwa dipimpin doanya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai ada sedikit tayangan yang coba nanti kalian lihat tayangan tersebut. Isinya tentang apa dan bagaimana tayangan tersebut berada di benak kalian. Ya, itu tayangannya. Dari tayangan yang sudah kalian lihat tadi, apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang tayangan tersebut? Kenapa sih? Pernah berpikir nggak? Kenapa sih di muka bumi ini banyak jenis-jenis hewan ataupun tumbuhan? Terus bagaimana kalau misalnya salah satu dari jenis hewan tersebut hilang ataupun dari salah satu jenis tumbuhan tersebut hilang dari bumi ini? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau mengungkapkan? Boleh? Oke, Jiwa. Apa, gimana? Terjadi kepunahan, alamnya rusak. Terjadi kepunahan dan alamnya juga rusak. Oke, bisa terjadi kepunahan dan alamnya rusak. Oke.
Betul. Ketika salah satunya hilang, bisa saja terjadi kepunahan. Bukan hanya pada salah satu jenis, tapi mungkin jenis yang lain juga akan mengalami kepunahan. Karena tadi terkait dengan satu sama lain. Oke, ada lagi selain tadi yang sudah dikatakan oleh jiwa. Ya, Sinta. Terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Oke, pendapat yang bagus. Seperti yang sudah kalian pahami, di alam itu kan saling terkait satu sama lain. Kalau salah satu dihilangkan, ketergantungan itu akan goyah. Ekosistemnya akan runtuh. Oke. Kemudian, pernah nggak kalian berpikir kalau ternyata makanan ataupun minuman ataupun obat-obatan yang sering kita gunakan, yang sering kita konsumsi itu ternyata sangat tergantung terhadap ketersediaannya di alam. Tergantung terhadap ketersediaannya oleh berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di alam tadi. Hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman bukan hanya tentang jenis-jenis hewan atau tumbuhan saja, tapi juga bagaimana keanekaragaman hewan dan tumbuhan tersebut berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Hari ini kita akan mempelajari harta karun yang ada di Indonesia. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya. Bagaimana Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, banyak memiliki beragam jenis, baik flora maupun fauna. Itu adalah harta karun yang harus dijaga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kalian nantinya bisa mengidentifikasi tentang tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan keanekaragaman baik dari tingkatan gen maupun tingkatan spesies maupun tingkatan ekosistem dengan pengertian kalian sendiri. Apa sih itu keanekaragaman tingkat gen? Apa sih itu keanekaragaman tingkat spesies? Bagaimana terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem? Kemudian yang terakhir, dengan banyaknya kekayaan alam yang ada di Indonesia, rasanya sangat tidak bersyukur sekali kalau kita tidak mencintai kekayaan alam tersebut. Kita harus menumbuhkan rasa syukur dan ingin tahu dan menjaga agar kekayaan alam itu tidak rusak. Oke. Selanjutnya, seperti yang sudah saya informasikan di pertemuan sebelumnya, kalian nanti akan belajar secara berkelompok sesuai dengan minat dan materi yang kalian sukai. Nanti akan berbeda-beda satu sama lain tentang produknya, nanti apa yang akan harus dibuat, tentang materi belajarnya dari apa. Nanti kalian akan belajar secara berkelompok sesuai dengan minat yang sama. Nah, ini sudah secara berkelompok ya. Nanti akan disesuaikan dengan materi apa yang akan disukai dipelajarinya, berbeda dengan satu kelompok yang lain, dan apa yang harus dibuat. Saya akan coba tampilkan nanti tentang slide interaktif yang akan saya tampilkan di depan. Keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati tersebut? Dan bagaimana keanekaragaman hayati itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Terus ada klasifikasi apa saja dalam keanekaragaman hayati? Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Kita lihat sekarang. Ini adalah keanekaragaman hayati, pengertiannya. Keanekaragaman hayati atau dalam bahasa Inggrisnya adalah biodiversity, merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran,
serta ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip. Fenotip itu ekspresi gen yang terjadi di alam sekitar kita. Misal, kenapa sih ternyata kalau kalian lihat ada berapa banyak jenis ayam yang pernah kalian tahu? Atau misalnya kita yang hidup di Indramayu mengenal banyak jenis mangga. Tidak hanya satu jenis mangga kan. Ada mangga arum manis, ada cengkir, ada gajah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Tentang biodiversity, tentang keragaman makhluk hidup. Adanya variasi dari bentuk. Satu jenis mangga berbeda dengan mangga yang lainnya. Bagaimana gajah bentuknya seperti apa, bagaimana mangga gedong bentuknya seperti apa. Oke. Kemudian pada keanekaragaman hayati terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada yang dinamakan tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Pada keanekaragaman hayati tingkat gen ini, gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Dan gen dalam lokus kromosom tersebut ada dalam inti sel, terdapat di dalam inti sel. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Oke. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis. Ini yang harus digarisbawahi. Dalam satu jenis. Jadi, spesiesnya harus sama. Yang membedakan adalah keanekaragaman gennya, variasi susunan genetiknya. Tadi sudah dicontohkan di awal. Mangga, spesiesnya sama, mangga. Semuanya jenisnya mangga. Tapi memiliki variasi genetik yang berbeda. Mangga arum manis karakteristiknya seperti apa, mangga cengkir seperti apa, mangga gajah karakteristiknya seperti apa. Nah, itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman gen ini akan menyebabkan variasi susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip, sifat, penampakan luar. Ya. Kalian tahu lebih besar mana antara mangga gedong dengan mangga gajah? Nah, itu adalah pengaruh genotip, sifat, dan fenotipnya muncul dalam bentuk ukuran tadi. Atau misalnya gedong, kenapa warnanya merah ketika matang? Berbeda dengan mangga yang lain. Itu adalah bentuk fenotip yang ekspresi yang muncul dari perbedaan gen tadi atau sifat tadi. Oke. Selanjutnya, nah, selain ada yang dinamakan keanekaragaman tingkat spesies, ada juga yang dinamakan keanekaragaman tingkat jenis. Pada keanekaragaman hayati tingkat jenis ini merupakan keanekaragaman yang memperlihatkan keberagaman atau variasi yang ada di berbagai makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Ingat, kalau tadi di keanekaragaman tingkat gen itu spesiesnya sama. Sedangkan pada tingkat jenis spesiesnya berbeda namun sama dalam famili atau genus. Apa contohnya? Kucing dengan harimau. Kucing dan harimau itu adalah dua jenis spesies yang berbeda. Tapi genusnya sama nggak? Sama nggak genusnya? Sama. Termasuk ke dalam kelompok Felis. Nanti saya akan bagikan materi yang harus kalian pelajari. Kemarin kan kalian sudah
dibagi secara berkelompok berdasarkan minatnya. Nanti akan dibagi berdasarkan materi yang sesuai dengan minat-minat kalian. Nanti akan ada yang mendapatkan materi dari bacaan yang saya sudah siapkan, artikel yang sudah saya siapkan, kemudian kalian juga akan ada yang mendapatkan materi dari video, dokumenter yang bisa kalian analisis tentang apa sih isi dari video tersebut dan apa pengaruhnya pada keanekaragaman hayati yang sudah kita sedikit bahas di awal tadi. Nah, ini nanti akan silakan nanti saya bagikan ke setiap kelompok berdasarkan minatnya yang kemarin. Ini kelompok 2. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6. Kelompok 4, maaf. Ini kelompok 3. Oke. Selanjutnya, untuk yang materi videonya, saya sudah kirimkan. Ini sudah dapat videonya? Ya. Ini silakan ditonton terlebih dahulu. Ini sudah dapat ya videonya ya? Disimpan di ini videonya. Nah, silakan ditonton terlebih dahulu videonya bersama-sama kalian nanti analisis isi video tersebut. Tadi katanya di hutan Amazon ada burung apa tadi? Burung makau. Familiar nggak dengan burung yang ada di Indonesia? Mirip dengan burung apa dengan yang ada di Indonesia? Familiar nggak? Burung apa yang ada di Indonesia yang mirip dengan burung makau tadi? Apa? Iya, mirip dengan burung kakatua. Berarti ada keanekaragaman hayati walau terpisah dunia. Ternyata di Amazon dan di Indonesia memiliki kemiripan keanekaragaman hayatinya. Oke. Sekarang dari yang sudah kalian baca, baik yang membaca artikel maupun yang menonton video, apa yang kalian temukan dari kedua sumber materi tadi? Apa yang bisa kalian dapatkan? Informasi apa yang ada di sana? Kelompok ini buat apa? Poster. Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang perlu penggaris? Kelompok ini buat infografis ya? Ya. Poster apa infografis? Poster. Nah ini, silakan dilanjutkan buat posternya. Ayo silakan saling berkolaborasi, saling bekerja sama, jangan mengandalkan temannya. Ada yang sudah selesai? Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok yang mana yang belum? Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Kelompok ini? Sudah. Kelompok itu? Sudah belum? Ya, sedikit lagi itu tinggal tambahkan. Ya. Yang belakang? Sedikit lagi. Oke. Itu? Sudah? Oke, sudah. Berarti ada 2 kelompok lagi ya, sebentar lagi ya. Kita kasih kesempatan untuk yang belum selesai untuk menyelesaikan produknya. Nanti setelah semuanya selesai, kalian tiap kelompok akan bergiliran untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian presentasikan yang sudah kalian buat. Nanti dimulai dari kelompok 1 yang sudah membuat poster.
kelompok 2 yang membuat peta konsep, kelompok 3 yang membuat infografis, kelompok 4 dan 5 yang membuat peta konsep ya, sama ya? Ya. Ya. Nanti coba kalian presentasikan. Yang kelompok 1 terlebih dahulu deh, silahkan presentasikan hasil. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu genetik, jenis dan spesies, dan merusak keanekaragaman. Penanggulangan untuk kerusakan hayati ada penanggulangannya. Penanggulangannya itu berupa konservasi in situ dan ex situ. Pengelolaan sumber daya ekstra pendidikan bisa mencegah keanekaragaman. Ya. Sudah selesai? Ya, itu adalah produk dari kelompok 1 yang mempresentasikan pembuatan poster ya. Dari kelompok 1 pembuatan poster. Nah, silakan dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan. Saya beri kesempatan yang mau menanyakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya sudah, saya tunjuk aja ya. Kalau gitu kelompok biar bergiliran deh, kelompok 2 yang bertanya nantinya. Sok silakan kelompok 2. Apakah ada keanekaragaman hayati di Indonesia dan di hutan Amazon? Berikan contohnya. Iya, terdapat keanekaragaman dan juga kemiripan antara di Indonesia dan di Amazon. Ini termasuk ke dalam contohnya di Indonesia terdapat burung kakak tua yang mirip dengan burung macaw di Amazon. Ini termasuk ke dalam keanekaragaman spesies atau jenis. Sudah cukup? Kelompok 2 atas jawabannya? Cukup? Ya. Ya, kalau sudah cukup, silakan ditutup kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan peta konsep. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu dibagi jadi 3, ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Dari tingkat gen itu contohnya ada padi, ada pisang. Ekosistem laut di seluruh wilayah bukan makhluk dipakai di darat Jawa. Pada rumput di Nusa Tenggara dan bernyawa di Danau Toba dan kawasan. Sudah? Coba diperlihatkan hasil produknya bagaimana? Oke, tadi sudah disebutkan ada berapa tingkatan keanekaragaman hayati? 3. Yang pertama adalah gen, spesies, dan ekosistem. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tadi sudah disampaikan dari kelompok 2. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat kaya untuk antara dua bersama. Terus mulai dari genetik juga ekosistem, tentunya saling berhubungan dan in situ perlindungan habitat alami, taman nasional dan cagar alam adalah semuanya. Konvensi ex situ kebun binatang untuk budaya, aman untuk spesies terancam, pengelolaan berkelanjutan, pemanfaatan alam bijaksana. Ya. Sudah? Kelompok 3.
Pemaparannya silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, apa saja faktor yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya, pertanyaannya silakan dijawab. Izin menjawab ya. Penyebab penurunan keanekaragaman hayati diantaranya itu perubahan iklim, kemudian deforestasi, pencemaran lingkungan, dan perburuan ilegal. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil infografis dari KLN. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, dari kajian yang sudah kalian lakukan, baik mengkaji video tentang keanekaragaman hayati yang ada di baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di hutan Amazon, kemudian yang mengkaji tentang artikel keanekaragaman hayati dan tingkatan-tingkatan yang ada di dalamnya. Menurut kalian, apa sih peran dari manusia untuk menjaga atau dalam menjaga keanekaragaman hayati itu sendiri? Ya, gimana? Bisa dijawab dari kelompok 3. Peran manusia dalam menjaga keanekaragaman hayati adalah pelestarian habitat alami, pelestarian spesies, peningkatan kesadaran masyarakat. Ya, jadi bisa dengan pelestarian habitat, dengan melestarikan spesies yang ada, kemudian kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan keanekaragaman hayati, karena keberadaan keanekaragaman hayati itu penting untuk dijaga bagi keberlangsungan kehidupan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, baik yang mempresentasikan poster, mempresentasikan infografis ataupun mempresentasikan peta konsep. Terima kasih atas keaktifan kalian. Kemudian pada kegiatan ini kita sudah bisa simpulkan bahwa di antaranya bahwa keanekaragaman hayati itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, yang artinya ini adalah keanekaragaman hayati yang masih dalam satu spesies tapi berbeda varietasnya atau susunan genetik. Kemudian ada yang dinamakan tingkatan spesies atau tingkatan jenis pada keanekaragaman hayati. Ini sudah berbeda spesiesnya, tapi masih dalam satu lingkup famili ataupun satu lingkup genus. Itu yang ada. Kemudian yang terakhir juga adalah tingkat ekosistem, di mana setiap ekosistem itu memiliki komponen-komponen yang berbeda sebagai pendukungnya, baik yang ada di ekosistem darat, ada di ekosistem laut, maupun ekosistem alami ataupun ekosistem buatan. Nah, kemudian terakhir sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang ekosistem dan peranan komponen pendukung dan interaksi yang ada di dalamnya. Ya, jadi silakan nanti disiapkan, coba di rumah dibaca-baca lagi materi tentang ekosistem. Terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.